tepian sungai Batanghari yang tenang, berdirilah sebuah kerajaan tua yang makmur bernama Kerajaan Pura Melayu. Raja dan permaisuri memimpin dengan adil, namun hati mereka gundah karena belum dikaruniai keturunan. Setelah bertapa di bukit tertinggi dan memohon kepada Yang Maha Kuasa, doa mereka akhirnya terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita, namun memiliki keunikan fisik yang mencolok. Tubuhnya sangat panjang dan ramping, berbeda dengan bayi pada umumnya yang gemuk dan bulat. Putri tersebut diberi nama Putri Pinang Mas, karena kulitnya yang bersih bercahaya kekuningan seperti emas dan posturnya yang tegak lurus. Sejak kecil, sang putri menunjukkan sifat yang sangat berbeda dari anak-anak bangsawan lainnya. Ia tidak suka bermalas-malasan di atas kasur empuk atau dimanjakan oleh dayang-dayang. Ia lebih suka berdiri berjam-jam di taman istana, memandang matahari tanpa berkedip, melatih ketahanan fisik dan mentalnya. Sifat yang paling menonjol dari Putri Pinang Mas adalah kejujuran dan keteguhan hatinya. Ia tidak pernah bisa berbohong atau membungkuk pada ketidakadilan. Dalam tradisi istana, banyak orang yang suka membungkuk dan menjilat demi mendapatkan kekuasaan, namun Putri Pinang Mas selalu berdiri tegak, berbicara apa adanya, lurus dan tegas. Tulang punggungnya seolah terbuat dari besi yang tidak bisa dibengkokkan oleh rasa takut maupun rayuan. Rakyat sangat mencintai Putri Pinang Mas karena ketulusannya. Mereka melihat sosoknya sebagai simbol harapan di tengah intrik politik istana yang seringkali bengkok dan penuh tipu daya. Sang putri tumbuh menjadi gadis dewasa yang anggun, dengan tubuh yang semampai tinggi menjulang, melebihi tinggi rata-rata pria di kerajaan itu. Ia adalah lambang keindahan yang tidak lazim, keindahan yang kokoh, lurus, dan tidak tergoyahkan. Suatu masa, malapetaka datang menimpa kerajaan Pura Melayu. Sebuah wabah aneh menyerang penduduk, menyebabkan gigi-gigi mereka rapuh dan rontok di usia muda, serta tulang-tulang mereka menjadi lunak sehingga mereka tidak sanggup berdiri tegak. Penduduk desa hanya bisa terbaring lemah atau merangkak di tanah. Semangat hidup kerajaan itu nyaris padam karena hilangnya kekuatan fisik rakyatnya. Raja mengumpulkan seluruh tabib dari penjuru negeri untuk mencari obat, namun tidak ada ramuan yang berhasil. Para tabib hanya bisa memberikan obat penahan rasa sakit, tetapi tidak bisa mengembalikan kekuatan tulang dan gigi yang hilang. Istana berubah menjadi rumah sakit raksasa, dipenuhi rintihan kesakitan. Sang raja sendiri mulai merasakan nyeri pada sendi-sendinya, tanda bahwa wabah mulai menyentuh keluarga kerajaan. Putri Pinang Mas, yang masih sehat dan tegak berdiri, merasa sedih melihat penderitaan rakyatnya. Ia tidak mau tinggal diam di dalam menara gading. Dengan bekal pengetahuan tanaman obat yang ia pelajari dari kitab kuno, ia memutuskan untuk keluar masuk hutan mencari penawar. Ia percaya bahwa alam selalu menyediakan jawaban bagi setiap penyakit yang diturunkannya. Di dalam hutan, Putri Pinang Mas menemukan berbagai tanaman, namun intuisinya mengatakan bahwa ia belum menemukan inti dari penyembuhan tersebut. Ia mencari tanaman yang memiliki sifat keras, kelat, dan mampu menguatkan, berlawanan dengan sifat penyakit yang melunakkan dan merapuhkan. Pencariannya membawanya semakin jauh ke pedalaman, ke tempat di mana sinar matahari jarang menyentuh tanah. Dalam kelelahannya beristirahat di bawah pohon beringin, Putri Pinang Mas didatangi oleh seekor burung kukus berbulu hijau zamrud. Burung itu tidak takut padanya, melainkan berkicau seolah memberikan petunjuk arah. Sang putri, yang memiliki hati bersih, dapat memahami isyarat alam tersebut. Ia mengikuti terbang si burung yang membawanya mendaki sebuah bukit batu yang terjal dan kering. Di puncak bukit itu, tidak ada air yang mengalir, namun anehnya, tanah di sana terasa sangat kuat dan padat. Burung itu bertengger di atas sebuah batu besar dan mematuk-matuk tanah di bawahnya. Putri Pinang Mas mengerti, ia harus menggali di sana. Dengan tangannya sendiri, ia menggali tanah kering itu hingga jari-jarinya berdarah,
Namun ia tidak berhenti karena harapan kesembuhan rakyatnya ada di pundaknya. Di dalam tanah galian tersebut, ia tidak menemukan mata air, melainkan sebuah biji raksasa yang keras laksana batu, berwarna oranye kemerahan. Saat ia memegang biji itu, ia merasakan denyutan energi yang hangat dan sepat. Biji itu seolah menyimpan kekuatan bumi yang terkonsentrasi. Sang putri menyadari bahwa inilah benih yang dimaksud. Sesuatu yang keras untuk melawan yang lunak, sesuatu yang sepat untuk menguatkan gusi yang berdarah. Namun, saat ia hendak membawa biji itu pulang, tanah di sekitarnya bergemuruh. Rupanya, biji itu dijaga oleh roh tanah yang menuntut pengorbanan setimpal. Untuk membawa kekuatan, pengeras, tersebut ke dunia manusia, harus ada nyawa suci yang bersedia menjadi wadah abadi bagi pertumbuhan biji itu. Obat itu tidak bisa sekadar dibawa. Ia harus ditanam dan dirawat dengan jiwa yang tulus. Putri Pinang Mas dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kembali ke istana dengan tangan kosong dan melihat rakyatnya musnah, atau mengorbankan dirinya demi menumbuhkan pohon kehidupan baru. Tanpa ragu sedikit pun, sang putri memilih untuk berkorban. Ia tahu bahwa tubuhnya yang tegak dan lurus adalah satu-satunya wadah yang pantas untuk menopang tanaman obat tersebut. Ia ingin mewariskan kekuatannya kepada seluruh negeri. Ia menanam biji itu di tanah, lalu berdiri tepat di atasnya. Ia memejamkan mata dan berdoa kepada Sang Pencipta, memohon agar tubuhnya disatukan dengan benih tersebut. Ia meminta agar kekuatannya menjadi kekuatan rakyatnya, agar keteguhannya menjadi obat bagi kerapuhan mereka. Angin kencang bertiup, membelai rambut panjangnya yang terurai, seolah alam sedang mengucapkan selamat tinggal pada wujud manusianya. Perlahan-lahan, kaki jenjang sang putri mulai menyatu, merapat, dan menancap kuat ke dalam tanah menjadi akar serabut yang kokoh. Kakinya yang dulu melangkah anggun di istana, kini menjadi penopang yang tak tergoyahkan. Kulitnya yang kuning langsat mulai mengeras, berubah tekstur menjadi batang kayu yang beruas-ruas, menandakan bekas-bekas tahun kehidupannya yang penuh integritas. Tubuhnya semakin meninggi, mengejar matahari yang selalu ia kagumi. Lengan-lengannya merapat ke tubuh, lalu merekah di bagian atas menjadi pelepah-pelepah daun yang hijau dan rimbun. Mahkota emas yang ia kenakan berubah menjadi tandan bunga yang harum, bakal buah yang akan menjadi penyelamat negerinya. Dalam waktu singkat, Putri Pinang Mas telah hilang, digantikan oleh sebatang pohon yang lurus, tinggi, dan ramping. Keesokan harinya, penduduk desa melihat pohon aneh yang menjulang tinggi di atas bukit, terlihat jelas dari kejauhan. Raja, yang mendapat firasat lewat mimpi, memimpin rombongan tertatih-tatih menuju bukit tersebut. Sesampainya di sana, mereka menemukan selendang sang putri yang tersangkut di batang pohon itu. Raja menangis, menyadari bahwa putrinya telah berubah wujud demi keselamatan mereka. Di bawah pelepah daun, bergantungan buah-buah berwarna hijau yang kemudian berubah menjadi jingga kemerahan saat matang. Buah itu memiliki kulit yang tebal dan biji yang sangat keras di dalamnya. Atas petunjuk mimpi sang raja, rakyat mulai mengambil buah tersebut. Mereka mengupas kulit serabutnya dan mengambil biji keras di dalamnya untuk dikunyah. Rasanya memang sepat dan pahit, membuat mulut terasa kelat. Namun, keajaiban terjadi. Rasa sepat itu ternyata menghentikan pendarahan pada gusi mereka. Zat yang terkandung di dalamnya menguatkan kembali gigi-gigi yang goyah. Lebih dari itu, mereka merasakan energi baru mengalir ke tulang punggung mereka. Mereka yang tadinya membungkuk, perlahan bisa berdiri tegak kembali, meniru postur pohon induknya. Biji buah itu, yang kemudian diberi nama Pinang, mengingat nama sang putri, menjadi komoditas paling berharga di kerajaan. Tidak hanya menyembuhkan, buah itu juga memberikan efek kemerahan pada mulut saat dikunyah, yang dipercaya sebagai simbol darah semangat sang putri yang kini mengalir di dalam tubuh rakyatnya. Rakyat kembali sehat, kuat,
Dan yang terpenting, mereka kembali tegak. Pohon pinang yang tumbuh dari pengorbanan sang putri memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pohon lain. Batangnya tumbuh lurus ke atas, tanpa cabang yang menyamping. Ini menjadi simbol keteguhan hati yang fokus pada satu tujuan, yang maha kuasa. Pohon ini mengajarkan bahwa dalam hidup, seseorang harus memiliki prinsip yang lurus, tidak mudah berbelok arah karena godaan angin atau badai. Bekas-bekas pelepah daun yang gugur meninggalkan jejak berupa cincin-cincin, ruas, pada batangnya. Masyarakat memaknai ruas-ruas ini sebagai tangga kesuksesan. Untuk mencapai puncak dan memetik buah yang manis, seseorang harus melalui tahapan-tahapan, ruas, kehidupan dengan sabar. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai puncak pohon pinang. Ia harus dipanjat dengan usaha yang gigih. Sifat pohon pinang yang langsing namun lentur juga mengajarkan tentang adaptasi. Meskipun diterpa angin kencang, pohon pinang jarang sekali tumbang. Ia bergoyang mengikuti arah angin, namun akarnya tetap kuat menancap dan batangnya kembali tegak begitu badai berlalu. Ini adalah warisan mental Putri Pinang Mas. Fleksibel dalam cara, namun teguh dalam prinsip. Hingga kini, pohon pinang sering ditanam sebagai batas pekarangan atau penanda jalan karena keteraturannya. Ia tidak memakan banyak tempat, tidak mengganggu tanaman lain dengan dahan yang melebar, namun memberikan manfaat yang besar. Ini mencerminkan sifat sang putri yang rendah hati, tidak serakah akan ruang, namun keberadaannya sangat vital bagi lingkungan sekitarnya. Pengorbanan Putri Pinang Mas melahirkan tradisi budaya yang mendalam. Karena buah pinang dianggap sebagai simbol penyatuan dan penguat, masyarakat Melayu dan Nusantara menjadikannya syarat utama dalam upacara pernikahan. Istilah meminang, melamar, sendiri diambil dari kata pinang. Seorang pemuda yang hendak melamar gadis harus membawa buah pinang sebagai simbol keseriusan dan niat yang lurus. Buah pinang tidak disajikan sendirian, melainkan dipadukan dengan daun sirih, yang sifatnya merambat ke rendah hati, dan kapur. Perpaduan ini disebut menginang atau nyirih. Pinang yang keras melambangkan laki-laki, suami, sirih yang lembut melambangkan perempuan, istri, dan kapur melambangkan ketulusan hati yang memutihkan. Ketika dikunyah bersama, ketiganya menghasilkan warna merah, simbol darah yang menyatukan keluarga dan kehidupan. Dalam setiap tepak sirih upacara adat, buah pinang selalu diletakkan dengan tata cara yang hormat. Ia adalah pembuka kata, pembuka bicara. Tidak ada pembicaraan adat yang sah sebelum sirih pinang dicicipi. Ini adalah bentuk penghormatan kepada roh Putri Pinang Mas, bahwa setiap kesepakatan harus didasari oleh kejujuran dan niat baik, sebagaimana sifat sang putri semasa hidupnya. Jika buah pinang dibelah, kedua sisinya akan terlihat sama persis, baik corak maupun ukurannya. Dari sinilah lahir peribahasa, bagai pinang dibelah dua, yang menggambarkan keserasian pasangan yang sempurna atau kemiripan yang identik. Ini menjadi doa bagi setiap pengantin, agar mereka serasi dan seimbang seperti belahan buah pinang yang berasal dari satu hati yang utuh. Selain dalam tradisi pernikahan, legenda ini juga hidup dalam permainan rakyat, panjat pinang. Batang pohon pinang yang lurus dan licin dilumuri pelumas, dan di puncaknya digantungkan berbagai hadiah. Ini bukan sekadar permainan, melainkan napaktilas perjuangan rakyat untuk mendapatkan buah penyembuh dari puncak pohon sang putri pada masa wabah dahulu. Gotong royong para pemanjat yang saling bahu-membahu menaiki punggung temannya menggambarkan bahwa untuk mencapai tujuan yang tinggi dan mulia, manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus saling menopang. Orang yang berada di bawah harus kuat menahan beban, dan orang yang di atas harus ingat jasa orang di bawahnya. Filosofi ini selaras dengan pengorbanan Putri Pinang Mas yang menjadi fondasi bagi kesembuhan rakyatnya. Pohon pinang kini tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, menjadi saksi bisu sejarah peradaban Melayu.
Dari batangnya yang lurus, orang belajar kejujuran. Dari buahnya yang kelat, orang belajar obat pahit kehidupan. Dari daunnya yang menaungi, orang belajar perlindungan. Sang putri tidak pernah mati. Ia hanya berganti rupa menjadi penjaga budaya yang abadi. Maka, setiap kali Anda melihat pohon pinang menjulang tinggi menyapa langit, ingatlah kisah Putri Pinang Mas. Ingatlah bahwa integritas dan kelurusan hati adalah harta yang paling berharga. Meski tubuh fana hancur menjadi tanah, nama yang harum dan jasa yang tulus akan tetap berdiri tegak, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, abadi sepanjang masa.